Sulaim, namanya Ghuwaisa. Beliau tinggal di kota Yathrib atau yang sekarang dikenal dengan nama Madinah. Madinah artinya adalah kota. Dia disebut Madinah karena dinisbatkan kepada Nabi Muhammad. Al-Madinah, kotanya. Kotanya siapa? Kotanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Karena Nabi Muhammad bahkan tempat tinggalnya disebutnya cuman disebut dengan nama kotanya dia gitu. Luar biasa, bener nggak tuh? Memang Allah SWT mengaruniakan segala sesuatu cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sampai kota tempat tinggalnya aja cukup disebut dengan nama kotanya, cukup disebut dengan nama kota gitu, kotanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ghuwaisa masuk Islam sebelum kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kotanya. Dia waktu itu bersama dengan suaminya dan anaknya. Anaknya yang masih bersama dengan dia namanya Anas. Namanya Anas bin Malik. Suaminya namanya Malik bin Nadir. Saudara sekalian saya muliakan, Ghuwaisa masuk Islam, tapi tidak demikian dengan suaminya. Ghuwaisa masuk Islam dengan ajakan dari seorang sahabat Nabi Muhammad yang telah Nabi Muhammad utuskan datang ke kota Madinah, yaitu Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair. Teman-teman sekalian, Mus'ab bin Umair ini salah satu pemuda tampan yang ada di kota Mekah. Ketika dia masuk dalam agama Islam, Nabi mengutusnya untuk menjadi guru pertama, sekaligus utusan Nabi Muhammad pertama, delegasi Nabi Muhammad pertama. Jadi Nabi Muhammad itu adalah orang yang berpikir memang sangat panjang, dan juga memang tentu saja cara berpikir beliau adalah cara berpikir yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, para nabinya Allah Subhanahu wa taala. Semua nabi itu punya sifat fatonah. Fatonah itu artinya kecerdasan. Artinya adalah kecerdasan. Ibu-ibu cerdas apa enggak cerdas? Mudah-mudahan cerdas-cerdas semua ini ya. Didapat dari ibu, bukan dari bapak. Makanya Bu, kalau cari mantu, ibu ini punya anak laki nih ceritanya, ya. Ibu cari mantu tuh Bu tuh, buat anak perempuan, anak laki-laki ibu tuh cari mantunya Bu yang cerdas, yang takwa tentu saja yang pertama, kemudian yang cerdas. Jangan asal cantik Bu, cantik tapi lola, cantik tapi lemot, tuh jangan gitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, ini Sayyidina Mus'ab bin Umair, pinter, cakep. Nabi Muhammad mengutusnya menjadi utusan ke Madinah, ke Yathrib, saat orang Yathrib mulai berdatangan untuk masuk ke dalam agama Islam. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dari sini nih kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu kalau ngutus utusan itu selalu dicarinya yang cakep. Ini asal tahu aja nih, Nabi Muhammad tuh kalau naruh utusan dikirim ke kerajaan mana, dikirim ke daerah mana buat ngajarin Islam gitu ya, itu selalu dipilih tentu saja selain kecerdasan ya, tentu saja harus cerdas kan begitu, harus bisa ngajarin Al-Quran, mesti bisa ngajarin orang sholat dan seterusnya. Juga beliau selalu memilih yang cakep. Kenapa? Karena yang cakep mudah didengarkan. Jadi mohon maaf nih kalau kurang-kurang ya. Masya Allah. Makanya subhanallah tuh, subhanallah. Selalu aja Nabi Muhammad utuskan yang cakep-cakep gitu. Salah satunya Mus'ab. Mus'ab ini diutus ke Madinah
akhlaknya bagus, pribadinya menyenangkan, senyumannya indah, tutur katanya santun, membuat orang-orang Madinah seneng dengerin dia. Kemudian masuklah Islam, ya, satu demi satu, satu demi satu, sampai kemudian Madinah menjadi kota yang layak, menjadi kota yang siap untuk jadi tempat hijrahnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salah satunya yang masuk Islam perempuan ini, namanya Uwaisa. Sayang, salah satu dari perempuan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutnya min azka nisa'il Madinah. Salah satu dari perempuan Madinah yang paling cerdas. Uwaisa ini sampai jadi kayak istilahnya anak zaman sekarang nih, apa tuh, couple, ya gitulah. Uwaisa sama suaminya Malik bin Nadir ma anak-anaknya kayak pasangan paling serasi lah di kota Madinah gitu. Perempuannya pinter, cantik, ngerti ngurus rumah tangga gitu kan. Anak-anaknya terdidik, akhlaknya bagus, lucu-lucu gitu, pinter-pinter gitu. Teman-teman sih sekalian, suaminya juga mapan secara ekonomi, dan kemudian juga suaminya juga pintar gitu, akhlaknya juga bagus. Cuman sayangnya ketika Islam datang, Uwaisa masuk Islam, suaminya agak, dan tak ada yang lebih mampu merekatkan hubungan daripada iman. Makanya ada banyak tuh, sebenarnya sih saling cinta. Kami terpisah dengan kepercayaan dan keyakinan. Saya yakin saya cinta dia, dia kagak. Beda keyakinan ternyata. Ya, jadi nih Sayyidah Uwaisa, dia masuk Islam, suaminya enggak. Berusaha buat ayolah masuk Islam, ayolah masuk Islam gitu. Segala daya upaya disampaikan oleh Uwaisa kepada suaminya dan sulit kepada suaminya, juga kepada anak-anaknya, anak yaitu Anas bin Malik gitu ya, waktu itu umur 9 tahunan. Wah, itu udah cinta sama Nabi Muhammad, cinta sama Nabi.